kekurangan dan kelebihannya. Jadi intinya seperti ini guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama Akang guys di channel YouTube-nya Akang Dede. Semoga dalam keadaan sehat selalu guys ya. Hari ini guys, udah berapa lama ya Akang nggak upload video guys ya. Sekarang Akang mau kasih tahu mengenai drone P9 Pro ini guys, mengenai kekurangan dan kelebihannya drone P9 Pro ini guys. Jadi setelah hampir setahun setengah lebih guys ya, Akang mainin drone ini guys. Jadi Akang sekarang mau kasih tahu kelebihan dan kekurangannya guys. Atau teman-teman mau beli drone seperti ini, apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari drone ini guys. Jadi simak terus video ini guys, jangan skip agar tidak ada informasi yang ketinggalan dari video ini guys ya. Jadi pertama kita dari kelebihannya dulu guys ya. Untuk kelebihannya itu dia cukup stabil guys, buat kalau lagi terbang, itu pun kalau terbang di dalam ruangan guys ya. Jadi Akang saranin kalau teman-teman udah punya ataupun mau beli drone ini silahkan aja, tapi kalau mau terbang usahakan terbangnya di indoor aja guys ya, di dalam ruangan, jangan di lapangan guys ya. Karena kenapa? Karena drone ini walaupun dia udah belas plus guys, udah dibekali 4 buah motor yang berbelas plus dari drone ini, tapi drone ini belum mampu untuk menahan angin guys ya. Jadi dia kalau nanti kalau lagi terbang ada angin, dia akan ke bawah angin guys, walaupun anginnya kecil guys. Itu berdasarkan pengalaman Akang guys ya. Itu untuk ketahanan anginnya, dan buat koneksi dari remote ke drone-nya itu sangat cepat guys. Dan drone P9 Pro ini yang Akang punya guys, itu masih menggunakan jaringan WiFi guys ya. Jadi drone ini belum GPS. Kalau nggak salah sekarang udah keluar ya model terbaru, itu yang drone P9 Pro nya yang udah GPS. Tapi Akang belum tahu guys seperti apa performanya buat yang udah GPS. Sekarang kita bahas aja yang belum GPS ini guys ya. Itu yang buat ketahanan angin tadi guys ya. Terus yang kedua, drone ini guys, terus buat kelebihan yang keduanya guys, menurut Akang sih kalau kelebihan yang keduanya ada di pada remote-nya guys. Drone P9 Pro ini buat take off atau norbanginnya mudah guys. Kalau secara manual kita langsung aja mainkan yang joystick yang ini guys. Jadi joystick yang ini kalau mau terbangin, dorong sekali ke atas itu motor akan berputar guys. Terus kita dorong satu kali ke atas, drone akan terbang, itu secara manualnya guys ya. Terus kalau mau cepat secara otomatisnya tekan aja yang ini guys, yang ini satu kali aja drone langsung terbang guys. Itu kelebihannya ya guys, mudah guys ya. Terus seluruh kontrol yang buat perekaman videonya semua ada di sini juga guys. Jadi selain kita bisa mengontrol dari aplikasi HFUFO nya guys buat merekam ataupun mengambil gambar, itu bisa kita lakukan melalui remote controlnya guys. Nah jadi kalau buat rekam video kita tinggal satu kali yang ini guys, satu kali yang ini, itu dia akan merekam. Terus kalau kita mau ambil foto, ini semuanya ada gambarnya guys. Ini gambar foto berarti ini buat foto. Terus ini ada gambar video, ini ada gambar video guys, ini buat video. Jadi guys ya, buat kelebihan drone P9 Pro nya guys. Jadi buat ngidupinnya juga, ini kan belum terkoneksi guys ya, seperti Kang katakan tadi, koneksi dari drone ke remote itu mudah guys. Kita lakukan guys. Ini drone udah hidup ya, kita hidupkan remote nya guys, udah langsung terkoneksi deh guys. Karena dia belum GPS, cepat ya koneksinya guys. Itu udah kedip-kedip terkoneksi lagi karena remote nya akan matiin guys ya.
Jadi kalau menurut Akang, untuk kelebihan drone P9 Pro itu cuman itu doang guys, cuman 2 poin aja. Eh, dari remote dan kestabilan drone ini guys. Terus kita lanjut guys ke kekurangan dari drone P9 Pro ini guys ya. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari segi kamera aja dulu guys ya. Karena kita lihat di sini tertera guys. Kita lihat ya, ini. Ini tertulis di sini HD 8K guys ya. Jadi kalau kita beli drone ini baru guys ya, itu hasil kameranya lumayan ya guys, boleh dikatakan bagus ya. Tapi setelah kita mainkan selama 2 bulan ataupun lebih, kualitas gambarnya akan berkurang guys. Tidak bersih seperti yang kita baru beli guys. Jadi itu kelemahan buat kameranya guys ya. Jadi kalau kita awal beli, kameranya itu jernih guys, menurut Kang jernih sih. Nah terus setelah kita mainin, sering-sering kita mainin beberapa bulan, kualitas kameranya akan berkurang guys, tidak jernih lagi guys. Itu buat kameranya guys ya. Nah terus buat koneksi WiFi nya guys ya, jaringan WiFi nya, banyak teman-teman mengeluhkan guys bahwa drone P9 Pro ini jaringan WiFi nya itu suka hilang guys. Jadi ketika kita hidupkan HF UP nya, WiFi drone nya itu nggak ketemu guys. Setelah kita pakai beberapa bulan, itu susah ditemukan drone P9 Pro ini untuk jaringan WiFi nya guys. Itu yang poin kedua guys ya, buat jaringan WiFi nya guys. Nah terus dari ketahanan baterai guys, ini yang teman-teman sering pertanyakan ya. Karena ketika kita lihat dari review ataupun dari keterangan yang jual itu sudah lumayan guys ya. Ternyata setelah akan coba, jadi teman-teman kalau mau video review yang jelasnya buat ketahanan baterainya, silahkan cek video Akang sebelumnya guys ya. Ketahanan baterai ini guys cuma mampu bertahan di 4 menit guys. 4 menit ya, paling lamanya 5 menit, lah itu pun terbang di atas, di bawah atap guys, di indoor, di outdoor. Jadi di dalam ruangan drone ini mampu terbang hanya 5 menit ya guys. Sedangkan dari keterangan dia mampu terbang 15 menit guys ya. Itu dari ketahanan baterai guys. Karena sempat akan tertipu juga waktu mau beli itu guys. Katanya drone ini bisa terbang 45 menitan guys. Setelah akan beli ternyata gak nyampe loh guys. Buat sampai 5 menit aja dia udah berbunyi guys. Di angka 4 menit aja remote-nya udah berbunyi. Jadi dia nggak tahan baterainya guys. Itu dari baterai guys. Terus dari ketahanan guys ya. Dari kekuatan drone P9 Pro ini guys. Kalau kita awal beli drone P9 Pro ini, kekuatannya dia mampu ngangkat action cam guys. Mampu angkat action cam. Tapi setelah dipakai beberapa bulan, kekuatan buat dia angkat beban ini guys berkurang guys. Akan pernah coba dari video sebelumnya guys, boleh deh teman-teman dicek nanti. Ini buat angkat action cam aja sekarang udah nggak mampu lagi guys, drone P9 Pro. Terus kekurangan berikutnya guys, jadi seperti ini guys ya. Drone P9 Pro ini kelebihan dan kekurangannya itu lebih banyak dari kekurangannya guys. Drone P9 Pro ini maklum lah guys ya, drone ini boleh dikatakan drone pemula guys. Jadi kalau teman-teman mau terjun ke dunia drone,
Jadi jangan dulu beli drone yang mahal-mahal guys, cukup beli drone seperti ini dulu guys, buat kita melatih kemampuan kita guys, buat melatih skill, buat nerbangin drone gimana caranya, boleh beli drone yang seperti ini guys. Terus kekurangan dari drone P9 Pro ini yang berikutnya guys, ada dari jarak guys. Drone ini seperti akan katakan dari awal guys, terbanglah di indoor guys ya, di dalam ruangan, jangan main di lapangan, karena drone ini tidak mampu terbang jauh guys. Dia di jarak 50 meter aja dia udah terbang kemana-mana guys, nggak bisa dikontrol lagi melalui remote itu guys. Jadi kalau kita mau di lapangan, ya usahakan lapangan itu luas seluas mungkin guys ya, karena enaknya itu kalau mau maksain main di lapangan, ya kita mainnya di jarak 20 meter aja guys. Jadi drone-nya masih terkontrol dengan pandangan mata kita guys ya, walaupun remote-nya udah nggak bisa ngontrol drone ini guys. Jadi dia kalau jatuh dia masih kelihatan gitu guys ya. Terus kekurangan seterusnya guys, ada di bodinya guys. Body dari coraknya sih dia karbon nih guys, tapi ini bukan karbon guys. Bodinya ini bukan karbon, mudah mudah pecah ini guys. Mau lihat nggak? Ini donokang sering crash guys. Nah ini guys contohnya guys. Nah ini udah patah guys. Waktu itu dia apa ya, nabrak. Terus yang ini udah kang jahit guys. Nih ini nih cuman ini guys, menurut kang apa ya, cuman cat doang guys. Karbon itu bukan bahannya yang karbon guys ya, tapi coraknya doang guys, karbon. Jadi kalau bahannya sih plastik biasa guys, kalau bahannya plastik biasa, jadi mudah pecah nih guys, gitu guys ya. Nah, terus buat anti tabraknya berfungsi guys, cuman dia berfungsinya enggak ini guys, enggak sensitif guys ya. Jadi seperti itulah guys, pahit manisnya, pahit manisnya spek sebenarnya buat drone P9 Pro guys ya. Jadi intinya seperti ini guys, akan persingkat guys ya keterangan akan tadi. Drone P9 Pro ini apabila kita sudah berumur 2 bulanan di tangan kita, maka semua spesifikasi ataupun kemampuan dari drone ini akan berkurang guys. Jadi mulai dari kamera, ketahanan baterai, terus kemampuan terbangnya, semua akan berkurang guys. Kamera jadi blur, ini nggak mampu ngangkat beban lagi, seperti itu guys. Jadi seterusnya silahkan teman-teman nilai sendiri, kalau mau beli drone seperti ini akan juga nggak maksain. Kang mau kasih di sini kasih tahu aja informasi yang sebelumnya tentang drone P9 Pro ini guys. Oke guys, cukup di sini aja dulu guys ya. Apabila masih ada pertanyaan ataupun yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar guys. Nanti akan bantu di next videonya